Hidup itu kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Maka inilah tulisan dan warna kehidupan yang akan kita buat dalam Cilpa Kasta. Ya, hari ini kembali kedatangan tamu istimewa. Ada 2 orang pemuda, ya, yang punya pemikiran hebat, kemudian punya karya-karya hebat. Nah, maka hari ini kita akan kupas pemikiran apa dan karya apa yang sudah dibuat oleh 2 pemuda ini. Kang, selamat datang kembali ya. Berarti kan dulu sering ke sini. Ya, hari ini kita punya kesempatan ngobrol. Pertama dengan Kang Teguh. Kemudian dengan Kang Arya. Kang Teguh, biar keungkap profilnya dikit nih. Lahir di mana, perjalanan hidupnya secara singkat lah boleh diobrolin. Saya lahir di Bogor. Kurang lebih sekitar 43 tahun yang lalu ya. Kelihatan masih 20 tahun. 43 tahun yang lalu saya lahir di Bogor, terus besarnya sih di Kerawang. Hanya tinggal di Jawa dan mulai merantau ke Sukabumi ini tahun 2010. 2010. Ada apa gerangan di Sukabumi sehingga memutuskan untuk merantau ke kota kecil dengan sejuta apa? Oh, dari Facebook. Jadi saya kenalan sama wanita di Facebook. Gitu ceritanya. Kenalan, terus kita mau ketemu dan kita ngerantau. Saya ngerantau ke Sukabumi tahun 2010 itu bawa baju 3 setel sama duit 500.000. Tidur 2 minggu di Masjid Agung. Kenangan berarti ya Masjid Agung. Sampai apal yang lantai 2 itu. Yeah. Ada pojok kamar, kita tinggal di situ. Kerja sama-sama yang jaga masjidnya, terus sering ketemu sama wanita itu yang sekarang istri saya. Istri saya. Terus ya dari 2010 itulah kita usaha jatuh bangun buka usaha, tukang bakso, bakar, terus macam-macam, jadi tukang mainan, tukang jual sabun, tukang jual mainan juga. Saya pernah datang ke sekolah-sekolah, gitu, jual mainan ke sekolah-sekolah. Akhirnya tahun 2018 akhirnya saya udah mulai baru main ke motor. Dari setelah 8 tahun itu baru main ke motor. Memang gennya pebisnis. Iya Pak, karena saya cuma lulusan SMP Pak. Wah, serius tuh, gak punya ijazah SMA. Gitu. Tapi ada dua orang sarjana ekonomi 1 sama S2 yang bagian accounting kami di perusahaan. Ada yang backup berarti. Iya, karena prinsip kami walaupun karena mentoknya kemana-mana gak bisa Pak, mau nawarin ijazah apa kayak service aja sekarang itu sudah minimal D1, D3 gitu. Udahlah usaha jualan bakso, jualan apa aja gitu, yang penting bisa dapetin uang kan. Karena kita nyarinya kan bukan kerjaan. Kalau saya nyari kerjaan susah Pak. Nyarinya duit. Kalau ada pepatah kan ngomong gitu, kalau kamu cari pekerjaan ya kamu dapat pekerjaan. Duit hanya upah gitu. Kalau kamu nyari duit ya dapatnya duit. Iya, betul. Ya ini 10 tahun lah di sini, 11 tahun. Luar biasa. Kemudian ini nih pendampingnya nih. Gimana Kang? Profil singkat aja deh. Kang Arya. Kebetulan saya sih lahir di Jakarta, cuman angin bawa saya ke sini gitu. Gara-gara angin ya? Tadi Kang Teguh gara-gara Facebook. Angin. Kang Arya angin tuh. Angin. Dulu kan sempet belajar lah Pak lah, angin-anginan. Iya. Jadi dari tahun 2000 berapa saya? Dari tahun 2010 sampai tahun 2015 saya keliling Indonesia Pak. Gitu, urusin wisata segala rupa gitu kan. Nah, setelah itu saya capek lah, saya bilang saya balik lagi di Sukabumi karena orang tua saya ada di sini. Oh, asli orang tua ada di sini? Dari sini. Iya. Orang tua. Saya balik lagi ke sini, ternyata wah, kalau kata Bapak tadi, Sukabumi kota kecil dengan sejuta macam-macam lah. Macamnya. Tadi saya udah dari itu Pak. Iya. Kerasa gitu kan. 4 tahun, nah ketemu lah kita berapa tahun Mas? Beliau bantu di Wafarel itu dari tahun 2020 lah. Pas COVID lah. Pas COVID. Oh iya, setelah itu ya. Beliau bagian yang humasnya. Iya. Klien-klien kami. Corongnya Waparel. Itu, kalau di Tombak tuh ujung tombak gitu. Misalkan aku mau ketemu sama pengusaha untuk nawarin display motornya, dia tuh. Iya. Kopassusnya itu. Keren ini. Kolaborasi ya.
berdua. Karena dia biasa di pariwisata kan Pak. Oh iya. Dia tahu ketuk pintu mana yang digedor, terus meja mana yang diketuk kan dia tahu. Iya, betul. Oke. Kalau ngomong Mas Teguh, Kang Teguh, ini selalu identik dengan Wafarel. Betul, Pak. Artinya apa sih Mas? Sebetulnya Wafarel itu sebenarnya saya bingung waktu itu saya bikin usaha. Jadi awal saya usaha motor itu sebenarnya bukan perusahaan toh. Tapi cuman kalau dalam bahasa Sunda itu biong, apa tahu biong? Biong. Maklar. Ah, iya. Jadi di Facebook itu kan karena memang saya dari awal juga memang sering main Facebook, di ada grup-grup motor dijual beli. Saya beli motor yang ini, terus saya chat, saya kasih foto yang lain dengan kondisi motor yang lain, terus saya taruh di grup yang satunya lagi. Iya. Saya minta selisihnya, gitu. Misalnya 2,5 juta, saya jual di 3,5 juta, dan dengan perbaikan dan sebagainya. Dengan warna yang berbeda otomatis bentuknya beda. Nah, itu saya lakukan kurang lebih dari tahun 2015 sampai 2018, 3 tahun Pak. Jual beli motor kayak gitu. Dan sekarang banyak kok teman-temannya kita kenal juga masih kayak gitu. Lama-lama kelamaan saya harus punya warna yang beda Pak. Kayak seperti gini. Gua harus punya warna yang beda dari para makelar yang lainnya. Iya, betul. Ada nilai plusnya gitu ya. Kedua ada pernah ngomong, kalau kamu ingin mendapatkan apa yang rata-rata orang tidak dapatkan, harus lakukan apa yang rata-rata orang tidak lakukan. Iya. Kita harus bikin yang beda. Yang kita bikin lisensi, kita bikin branded. Jadilah Wafarel. Kenapa Wafarel? Saya punya 3 anak. Wafa, Safa, dan Farel. Oh, gabungan. Wafarel. 98 itu Vexiu. 9 angka tertinggi, 8 rezeki yang nggak putus-putus. Luar biasa. Emang dasarnya kreatif. Apapun dipaksa Pak. dipaksa dari sekolah kehidupan. Berarti mulai berkarir di apa maksudnya di bagi apa motor itu tahun 2018 ketika kita naikin bendera Wafarel. Kita iklan di banyak Facebook bahwa kita punya bengkel dan sebagainya. Jadi kalau orang bikin bengkel custom itu mereka basisnya kan mereka bikin bengkel dulu, siapin alat-alat las, Bapak pasti tahu itu. Siapin SDM-nya segala macam, baru cari pasar. Ya, betul. Ya kan gitu, cari pasar. Kalau saya enggak, Pak, saya nggak punya bengkel, saya nggak tahu lasnya, saya nggak tahu bagaimana mekaniknya. Yang penting saya bangun brandednya dulu. Saya jualan dulu. Nah, saya jualan di Facebook, saya siarin siapa yang mau dibuatkan motor A, motor B, motor C. Itu saya nggak punya. Jadi saya jual gambar harapan, karena orang lebih tertarik ke harapan daripada bentuk asli kan. Dia kan marketnya luas gitu. Ini saya kasih gambar di A, dijual beli Solo, jual beli Papua, jual beli Timur segala macam saya masukin. Facebook kan banyak ya. Gitu saya taruh di sana. Ini mereka banyak yang pesan melihat branded kita, sampai satu ketika ada dari kepresidenan Pak Jokowi yang lihat iklan kita. Tahun 2018 Bapak ingat kan? Pak Jokowi kita betul. Dia lihat iklan kita, dia hubungi kita. Itu kayak disambar geledek Pak. Wah. Itu ceritanya nih, apa ini? Bapak Teguh, pemilik Wafarel, ya kita mau ketemu. Kita waktu itu ketemu di hotel apa ya waktu itu? Langsung bagian staf kepresidenannya, dia minta 12 unit motor yang harus disiapkan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. 12 unit 2 minggu. Padahal saya bikin 3 bulan 1. Waduh. Tapi bingung kan? Bingung. Sanggup. Saya nggak punya. Saya sanggupin dulu Pak, bikin belakangan. Kalau pebisnis kan gitu. Iya betul. Bisa. Gue bikinnya gimana ya? Yang penting bisa dulu kan Pak. Lah rezeki kok gitu. Iya. Apalagi ini urusannya dengan orang nomor 1 di Indonesia. Nah gitu. Nah di situ saya berpikir gimana caranya. Tapi udah ada perjanjian dan sebagainya. Udah waktu itu siapin ya. Saya butuh 1 motor dibayar sama saya 3 juta sewa waktu itu. Gitu. Langsung itu siapkan 12 motor. Kalau pebisnis yang lain mungkin berpikir mereka bikin. Dua macam. Kalau enggak saya iklankan lagi di Facebook. Siapa yang motornya customnya bisa disewa. Jadi makelar lagi kan? Ngapain gue capek-capek bikin? Beli iklan aja siapa yang disewa, gue berani bayar 1 hari 1 juta. Itu banyak Pak. Jadi kita bikin kriteria yang bagus kita ambil, yang jelek nggak dulu. Ini banyak, 50 motor kita udah punya datanya dan kita bayar 1 juta. Padahal dari presiden dulu 3 juta kan. Betul. Juta dulu. Yang penting maklarnya kan Pak. Kan tujuan dari kita secara pribadi kan saya hanya jadi jembatan antara pemilik barang sama pengguna kan. Betul. Tugas kita di situ. Dan sedangkan dalam dunia ini rata-rata yang jadi distributor atau penyalur itu untungnya lebih gede. Betul. Saya tahu ya daripada produksinya. Produksi baju untungnya berapa, tapi bagian yang lain lebih gede. Nah, bikinnya di situ. Jadi disitulah saya bikin. Nah, permasalahannya
kita harus nyiapin acara, dia minta motor segala macam disiapin, dia pelabuhan ratu dan sebagainya kan. Ya udah nggak pakai, aku investasi waktu banyak di situ. Iya. Akhirnya terjadi dan kita disitulah snowballnya. Kita diundang ANTV, diundang segala macam tanpa nanti. Cuman kita harus berpikir kreatif waktu itu secara pribadi, ada banyak. Jadi aku punya mentor sih selain teman-teman lainnya. Ngajarin sama Mas Teguh harus pinter memaintain viralnya Mas Teguh. Iya. Kalau you nggak punya ide kreatif lainnya, pasti kayak ada yang pernah Bapak lihat yang kue apa sih yang di Bandung tuh yang anjing banget apa yang pada antri tiba-tiba daging. Nah, itu kan hanya viral 2-3 minggu karena dia tidak kreatif kuenya, ya ini hilang selesai gitu. Nah, ini kita bikin kreatif ya, bikin Vespa dari mesin beat gitu, terus bikin 2 silinder mesin Scorpio kita jadiin satu. Itu aslinya aku nggak bisa Pak, cuman cari orang yang bisa. Gitu. Ya iya kita siar, cari datengin bengkel dan itulah kayak banyak ruginya di situ, banyak ditipu, bikin terima duitnya kasih ratusan juta orang kabur. Tapi itu Resikonya di sana ya. Sampai sekarang ya, gitu. Berarti tonggak awalnya waktu project itu berarti. Itu ya, ketika saya bikin branded, mulai nama Wafarel disebar ke. Saya bikin sampai itu kok Pak stiker. Stiker saya sebar jalan. Orang yang lihat aja Bapak Wafarel. Jadi orang lihat dulu mata kirinya kena kan. Oh, udah kena Wafarel. Tapi Wafarel itu apa kan enggak tahu. Dilihat di Instagram aja sekarang terkenal di sini. Sampai kita follower dari ribuan, puluhan ribu, sekarang 1,5 juta follower. Wah, luar biasa. Terkenal di situ. Kang Arya nih. Dengan daya ledak yang luar biasa dari Mas Teguh, cara ngimbanginnya gimana? Ngimbanginnya ya? Iya, jangan-jangan kalau saya mah udah pusing duluan tidur aja sekali. Kalau awal-awal sih pusing gitu Pak. Iya. Awal-awal pusing gitu ya. Kok ritmenya kok sebegitu cepet gitu ya. Gitu temponya gitu kan. Kalau musik udah musik punk gitu kan. Wah, ini gimana nih ngimbanginnya? Awalnya pusing, tapi lama-kelamaan saya mengerti bahwa chemistry ini dibangun. Iya. Jadi kakaknya Mas Teguh kan kata dia udah ngelirik aja, yuk cabut gitu kan, nggak usah ngomong cabut gitu di situ. Nah, sama halnya kita bagaimana mentreatment dalam tanda kutip rekanan-rekanan kita gitu kan, yang bandel-bandel gitu kan Pak. Ya caranya kan kadang-kadang bengkelnya ada yang macam-macam lah. Ketipu kata Mas, gimana nih? Ini kita habis puluhan juta nih, ini bengkel nggak benar-benar gitu kan. Nah itu bagiannya dari sisi saya untuk ngimbangin nih, ini mau beres atau enggak gitu kan, seperti itu. Ritme ini dibangun, chemistry ini dibangun, berarti 2 tahun ini saya dibangun chemistry sama Mas Teguh. Kalau misalkan capek nih, kalau disebut gila Mas Teguh orang gila Pak. Jam 4 pagi masih juara. Jam 4 pagi kata ya. Saya baru tidur 1:30, ya lo di mana? Kata, oh di sini Mas. Ya tolong yang ini. Oh iya, ya mau nggak mau lah. Gitu kan, saya buka laptop lagi, ini Mas, progresnya sampai sini. Ya pokoknya kalau misalkan yang diajarin Mas Teguh sih kata, lo nggak gila, lo nggak hebat gitu aja, lo nggak sukses, berarti harus jadi orang gila dulu. Banyak mau nggak? Besok atuh. Mas, ngomong-ngomong masalah motor custom nih, ada nggak aturannya gitu, motor custom itu harus gini. Nah, itu banyak banget yang nanya Pak sama saya. Nah itu Mas Teguh, kalau bikin motor custom tuh ditilang nggak Pak? Nah itu pertanyaannya. Banyak, ada juga yang banyak nanya kayak gitu. Dengan wajah awamnya saya sih paling gampang jawab itu Jokowi aja pakai kok. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasti dia pakai dulu nggak boleh. Gampang ngomongnya gitu. Kalau Pak Jokowi mah sangat nilang. Nah gitu. Tapi mereka mengerti bahwa dengan contoh presiden aja dia mempromosikan motor custom kan gitu. Cuman dasar basic motor custom tuh gini Pak. Sebenarnya selama Anda tidak berubah nomor mesin, nomor rangka dan warna, itu tidak ada aturan baku. Tidak berubah nomor mesin. Oh iya ya, di STNK juga ada 3 itu poin itu ya. Tidak ada di STNK tuh bentuk spionnya kotak kayak tempe. Iya betul. Terus tangkinya bulat kayak hidung saya gitu. Kan nggak ada. Iya betul. Nggak ada seperti itu. Coba lihat STNK nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan kita ditilang sama polisi, paling saya nggak menyarankan yang lain. Paling saya menanyakan gini, Pak, aturan baku ini kan sudah nggak standar Mas Teguh ya. Aturan standarnya mana Pak? Kalau kita melanggar kan harus ada aturan yang dilanggar. Iya betul. Nah, aturannya mana? Ini kan tangkinya nggak standar. Standar tangkinya di mana Pak di bukunya Pak? Kan nggak ada di STNK BPKB-nya, nggak ada gambar tangkinya kayak apa, gambar spionnya kayak apa. Gitu. Betul. Kan nggak ada. Kalau misalkan kita ngerubah itu dan itu ada gambarnya, berarti kita salah. Iya betul. Ada standarisasi hukumnya. Gitu.
Tapi standarisasi hukum cuma di STNK cuma ada nomor mesin, nomor Nomor rangka, sama rangka, warna. Iya. Nah itu yang kita tidak pernah rubah dan itu nggak boleh. Kalau Bapak nilang saya karena saya nggak punya SIM, tilang Pak. Kalau Iya. Bapak menilang saya karena saya nggak punya STNK, tilang. Hmm. Saya nggak pasang spion segala macam, tilang, itu benar. Iya. Karena saya melanggar peraturan. Tapi kalau saya nilang saya karena spion saya kotak, nah yang harusnya bulutnya di mana Pak standarnya? Betul. Kan nggak ada. Nah itu yang biasanya kami jadi argumen buat teman-teman kami yang Iya. cuman biasanya mereka sudah tahu bahwa motor custom dewasa ini selama dia itu lengkap, pajak hidup, sen-sen, semua spion ada, itu banyak di Jakarta berselingkuhan dan mereka Saya pernah ditilang motor. lengkap. Iya. Terus ngomongnya, Helmnya pakai dan lain pakai. Saya jalan lupa bawa motor. gue udah curiga nih. Saya jalan ditilang sama polisi. Soalnya apa Pak? Kamu gak bawa motor. Oh, bingung. Boleh tuh. Boleh. Nah, maksud lu, ada nggak aturan baku misalnya custom itu harus pertama klasik misalnya. Ada bagian spek seperti itu nggak? Custom tuh karya seni. Karya seni jadi cuma ada kayak lukisan ada aliran. Iya. Gitu ya. Ada kayak seni ada aliran cokor, bobot dan sebagainya. Oh. Gitu. Ya kalau orang ingin pertama dia jatuh cinta sama custom, itu yang harus dia tahu bahwa custom itu tidak standar pabrik. Jadi seliar kamu lah pengennya gimana. Seliar, jadi lu tinggal kasih gambar sama gue bikinin. Ya. Gitu. Lu cari deh di mana gambar resumenya seperti apa. Cuman kenapa kami sekarang bisa sangat approach dengan banyak konsumen? Karena kita memperlakukan mereka gini. Kalau Bapak beli sama motor custom, Bapak beli motor, nggak harus sama kami. Bapak punya motor custom aja. Apa yang istimewa dari itu? Bapak tidak akan ketemu kembaran di lampu merah. Iya, betul. Sehebat apapun tetangga Anda, walaupun Anda punya di Royal ke Bandungan, terus Anda punya motor custom, itu tetangganya juga rumahnya lebih besar, itu nggak akan sama kayak ada motornya. Iya. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita buat motor itu untuk konsumen kita punya perjanjian sama mereka bahwa kita hanya build satu. Oh iya betul. Dan ketika kita serahkan sama Bapak, itu Bapak hanya punya satu Pak di dunia, nggak hanya di Indonesia. Iya. Modelnya, tankinya, bentuknya, terus spakbornya seperti apa, tulisan di spakbornya seperti apa, dan kita buat itu untuk Anda. Nah enaknya di bisnis ini, kita tinggal menentukan harganya semua kita. Karena yang kita jual kayak seni kan Pak gitu. Betul. Jadi nggak masuk akal, maksud gue kok motor kayak gitu bisa sampai ratusan juta. Ya karena Bapak nggak bayar motornya Pak. Bapak nggak bayar catnya, Bapak bayar Pablo Picasso-nya ketika dia tulis atau melukiskan tulisan itu. Iya juga maksudnya, dan kita we made especially for you. Gak sama orang lain sekaya apapun. Presiden Jokowi juga nggak akan punya motor Bapak Pak. Kalau punya presiden, cuma bikin satu. Iya benar. Yang motor biasa mah stopan sama. Bareng, sama kayak gini. Pak Eeng jalan-jalan diundang ke wali kota. Iya. Terus istri Pak Eeng juga diundang. Terus diundang sana ketemu dengan banyak pengusaha yang lainnya. Tiba-tiba istri Pak Eeng ngomong nyender, kok bajunya sama persis sama aku nih. Gimana rasanya istri Bapak? Bajunya sama. Apalagi datang pas duduk batiknya kayak hordeng. Sama gitu. Ya, jadi itu yang kita perlakukan sama konsumen gitu. Jadi Bapak nggak kayak ketemu kembaran sehebat apapun Bapak di jalan raya, ini nilainya untuk Bapak. Nilai uniknya itu ya. Iya. Gitu ya. Nah, wajar kan bengkel-bengkel lain mereka tidak fokus ke itu. Mereka fokus hanya untuk duit aja. Iya. Makanya nggak ada sense of belonging ketika mereka punya konsumen gitu. Nah, pengalaman paling menarik nih. Atau kesulitan dulu deh. Hal yang pernah paling sulit Mas dulu temukan di masalah motor custom ini. Bagian sulitnya apa? Diculik, digebugin. Ya, karena lama kerjaannya. Jadi dia salah satu orang yang hebat lah gitu. Dia bikin sesuatu terus ternyata nggak sesuai dengan apa yang diminta. Nggak sesuai dengan apa yang diminta karena dia mintanya dengan gambar Harley. Dia minta mesin Ninja, kan beda Pak antara mesin Ninja sama mesin Harley gitu. Dan kita ditarik sama beberapa orang dan kita dipaksa untuk bikin sama. Dan yang gue bikinin Harley. Bagaimana lagi gitu. Jadi
Pak ini kan mesin Harley, ini mesin Ninja Pak. Bedanya kalau misalkan Bapak mau bikin yang sama ya Bapak beli Harley. Dia udah nggak apa-apa, bukan masalah uang, tapi gue pengen sama ya. Kenapa Bapak nggak dari awal Bapak ngomong nggak usah seperti ini. Bapak kasih sama mesin Harley akan sama persis gitu. Iya. Kan Bapak misalnya bikin Ninja, gitu. Ninja kan mesin Ninja bisa beda sama Harley kan, dimensinya berbeda. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya ditipu sih udah makanan tiap hari dalam semua usaha gitu. Dia udah tahu sendiri 400 juta hilang di Bandung, terus kita sewa tempat gedung untuk 3 tahun untuk diserang COVID, padahal udah hampir 300 juta saya bayar gedung itu, tempat kita di sana ya hilang. Kita bikin bengkel di sini, terus kerjain semua, tiba-tiba orangnya nggak ada, terus barangnya hilang. Gitu ya banyak lah kayak gitu hal seperti itu. Terus kita bikin mesin gagal lagi, mesin gak bikin 2 silinder kan nggak sekali simsalabim. Saya bikin 2 silinder motor itu habis 22 motor gagal, jebol mesinnya, hancur, terus gagal lagi sampai nyerah. Ini gimana bikinnya? Soalnya saya ngerekrut orang yang dia juga belajar. Banyak gitu ya. Ya banyak. Ya prinsip saya gini. Kalau kamu pengen berhasil, kamu harus gagal. Gitu. Pokoknya bangkit lagi gitu. Jadi kalau misalkan kamu pada jatuh kamu nggak bangkit lagi, ya kamu nggak akan bisa nemuin kesuksesan kamu gitu kan. Jadi kalau ketemu ini gagal, bikin lagi. Ketemu ini gagal. Ketemu bengkel yang ini kira bagus, pertama saya kasih 1 motor, 2 motor, 3 motor. Bagus nih. Saya kasih 3 motor, 5 motor. Hilang. Barang-barang gue malah kemana? Bengkelnya nggak ada tutup gitu. Gue tungguin sehari 2 hari ditutup. Orangnya pindah apa ke Jawa? Di mana kabarnya? Kalau bengkel kan kata-kata kontrak ya. Iya. Karena saya jadi bengkel yang di rumahnya sendiri aja. Gitu. Karena saya tuh terlalu, dia juga sadar yang kadang-kadang marah sama saya. Mas Teguh tuh terlalu gampang banget percaya sama orang. Dan mau gimana lagi gitu. Tugas itu jadi orang baik aja, ditipu sama segala macam, mau rumahnya urusan Tuhan aja. Sampai kadang-kadang aku pernah ditipu, rumah digadiin sama saya, terus dipakai sertifikat palsu, gitu. Saya tahu urusan. Dia marah-marah, kenapa sih begini? Mau digituin dibiarin kita kejar aja. Udah mau gimana lagi? Udah nggak apa. Kita dapat rezeki lebih dari yang lainnya. Prinsip kita kayak gitu. Masih. Iya, kalau kita naik mobil bareng tuh, yang marah-marah sama dia, padahal aku bawa. Marahin tuh. Biarin tugas kita jadi orang baik. Tugas penghukumannya di atas aja gitu. Sering dia kasar kayak gitu. Selalu saya. Resepnya apa bisa tahan sama Mas Teguh? Resepnya bisa tahan, saya juga bingung. Pada akhirnya ngertiin ini sih Pak. Iya. Karena balik lagi ke chemistry itu sendiri gitu kan. Jadi Mas Teguh mau marah seperti apapun ya Mas. Ya, ya, kalau aku kesel sama orang ya, aku marahnya mau dia, gimana sih aku bisa kayak gitu? Kan aku udah bilang, aku tuh gampang ditipu. Jahat nih, banyak yang mau jahatin kamu gitu. Kan gini Pak, ketika saya ngebangun pertama di Sukabumi, itu kan saya banyak kenalan sama orang-orang custom di sekitar kita, yang dulunya nggak suka sama saya ketika saya diambil ke RI1. Iya. Gitu kan. Ini anak kemarin sore kok lu yang produksi. Iya benar. Baru 8 bulan bikin branded kok. Gua yang udah 15 tahun nih bikin ini. Ya gitu kan banyak kayak gitu. Apalagi dalam tanda kutip Mas Teguh pendatang. Sampai di Facebook ditulisin nggak pernah lihat. Ari pendatang mah tong belagu-belagu ting lah. Diusir di kalembur pakai bahasa kita kayak gitu. Jadi aku bilang bagaimana lagi gitu. Ya tugas saya gimana caranya untuk kena buat keluarga saya kan gitu. Dan jalannya tanpa harus menyakiti mereka. Dan alhamdulillah orang-orang yang puji sama saya sekarang jadi kita rangkul Pak. Jadi kalau orang punya bengkel yang tidak dilakukan sama bengkel lain ya, ini kita kasih bocoran sedikit apa yang dilakukan sama Wafaru itu sebenarnya nggak punya bengkel. Saya nggak punya bengkel Pak. Tapi ada sekarang hampir 14 bengkel yang jadi milik saya. Saya datang bengkel yang nggak ramai, sepi, nggak ada kerjaan, datang ke tempatnya, terus gimana kalau kita kerja sama Pak? Saya kasih Bapak mintanya berapa? Sekuatnya sebulan bikin motor berapa? Saya minta motor 3-4 ini saya kasih dia perjanjian hasil beres. Nah saya kasih motornya berarti Bapak ngambil motor dari saya. Iya kan? Iya. Kalau gitu boleh dong saya kasih spanduk Wafarel. Ya kan terus dan sebagainya. Oh boleh Mas silakan Mas buat Instagram kita. Jadi cabang kita tanpa saya harus bayar kontrakannya. Iya benar. Tanpa harus saya bayar karyawannya. Nggak beli alat las-las macam gitu. Termasuk SMK ini Pak. SMK ini kan pernah bikin motor kita. Betul. Dan dengan bangganya Pak udah Mas Teguh bilang ini cabang bengkel Mas. Saya tahu itu. Gue nggak harus beli mesin CNC miliaran loh Pak. Iya. Tapi itu adalah jalur produksi kita. Jadi kalau ditanya Mas unit produksinya salah satunya di mana? Kita ada unit produksi di
SMK Negeri 1. Iya. Lisensi kuat kok, Iya. bisa untuk produksi. Dan mereka nggak marah loh Pak. Iya, iya. Kan kita kerjasama dengan Iya. mereka dan kita kasih proyeknya. Iya, betul. Itu yang kita lakukan ke teman-teman. Makanya yang tidak dilakukan sama bengkel-bengkel lain. Ketika Bapak punya bengkel, datang 10 motor, besoknya datang 20, pasti ditolak. Iya. Karena kan ada batas SDM-nya yang mengerjakan. Tapi kalau hari ini detik ini kita datang 100 motor, aku tinggal cari bengkel yang lain untuk kita kasih kerjasama. Dan aku dapat bagiannya aja. Kan namanya maklar. Iya, betul. Makanya Wafar itu sama aja kayak pusat oleh-oleh kalau tiap kota. Iya. Ada rengginang segala macam. Iya. Padahal kan mereka nggak produksi. Iya, betul. Mereka cuma taruh barang-barang aja mereka di sana. Iya. Karena kita ngejualin. Konsepnya memang luar biasa. Kalau saya memang idenya ya ini yang mahal ide loh. Jadi konsep berpikir kemudian mengaplikasikan itu luar biasa. Ya karena saya dulu lama di multilevel. Saya pernah bergabung sebuah multilevel ya. Iya. Ketika saya datang bantu di kota manapun, itu ada cabangnya dan dia bisa ngomong itu kantor kita. Iya. Idenya kenapa nggak aku lakukan bisnis yang sama di bisnis ini gitu. Dan kenapa bisa area itu? Lu kok bisa dalam 3 tahun kok snowballnya gede gini? Sekarang omset bisa sampai 1 M per bulan. Gitu. Kok bisa seperti itu? Dia lihat ada coffee shop yang besar, dia bayar tanah segala macam, total biaya modalnya sampai 20 miliar, tapi omsetnya cuma 200-300 juta per bulan. Nah, Wafar modalnya di mana? Ya di kota. Iya. Di webnya Wafar semuanya. Kita nggak punya. Orang saya sambil tiduran sambil jual ya Pak, knalpotnya 2 ya Pak, dimanapun, di rest area. Kadang-kadang kita jalan-jalan sama dia, kita jalan-jalan kemana gitu, saya jualan di mobil. Jadi kita nggak berkantor. Ya itu yang kita jalankan maksudnya. Iya. Berarti kalau misalnya nanti nih rekan-rekan yang lain pengen menghubungi Wafar, harus datang kemana atau kontak kemana? Kebetulan untuk per tahun ini atas amanah beliau, karena saya beruntung punya teman kayak beliau tuh, bawelnya bukan main tuh. Karena gini, beliau sarjana Pak, saya S2, SD SMP. Dia sarjana beneran gitu. Dia pernah makan bangku kuliah, saya belum. Cuma dia pasti lebih paham tentang konsep. Kalau saya cuma ide, gue pengen gini, gimana sih caranya, lu pikirin deh gitu. Kalau dia kan tekniknya gitu, oh harus gini. Nah, dia ngomong sama aku, Mas Teguh tuh oke lah Mas Teguh bisa bertahan lama dengan konsep yang Mas Teguh jalankan. Tapi bagaimanapun juga Mas Teguh butuh tempat untuk orang datang dari luar. Betul. Udahlah Mas Teguh sewa ruko, jadikan showroom. Minimal yang rapi, jadi orang datang untuk bisa ketemu, ngobrol dan sebagainya. Mas Teguh nggak bisa ketemu pindah-pindah ke tempat yang lainnya. Masa ngajak kamu di terminal ngomong masuk bisnis miliaran? Beliau ngomong gitu kan. Masuk ke dalam hati gue, masuk akal juga ya. Tapi nggak langsung kan ego. Bosnya gitu. Ngapain lu ngomong kayak gitu? Gak bisa gitu. Gini caranya gitu. Iya, aku adalah orang yang nggak mau, tapi belakang juga iya juga ya. Dan ini loh setahun kemudian. Iya lah, gue beli ruko aja deh. Dia bilang, gue bilang apa? Karena kita punya showroom, khusus untuk motor-motor, dan sekarang kita punya merambah ke bisnis baru karena persiapan resesi. Bapak ada isu ya? Itu resesi peluang kita Pak. Kalau kita bilang peluang, kalau beberapa orang kan bilang kamu adalah apa yang kamu katakan dan apa yang kamu pikirkan. Kalau orang berpikir besok resesi akan takut dan akan jatuh, dia akan jatuh. Karena entah bagaimana alam raya akan memberikan bukti bahwa dia memang akan jatuh. Tapi kalau saya berpikir ini adalah peluang. Kenapa? Karena dari 400 lebih konsumen kita yang orang-orang kaya udah pada beli sama kita, motor-motornya banyak. Itu pasti banyak yang mungkin bisnisnya udah mulai mundur dan dia jual motor-motornya murah. Iya kan? Dan di setiap kan orang miskinnya, orang kaya jatuh miskin, ada juga orang miskin yang kaya. Dunia itu kayak gitu kan? Pasangan ya. Nah, ketika yang ini pada collab, jual motornya mahal kita tinggal ketemu sama orang-orang kaya baru yang mereka butuh dengan kita dan kita dapat visinya gitu. Dan kita tanpa modal, bener Pak. Ketika kita mulai buka 2 bulan terakhir menjelang 2023 itu puluhan motor kita dikirim ke kita di showroom untuk kita dijualin selakunya ya. Dia beli sama kita 100 juta, dijual 30 juta, 40 juta. Selakunya, dan kita harus bayar Pak. Mas Teguh taruh aja di sana, Mas Teguh nggak usah bayar. Kalau laku baru kirimin gitu. Berarti kita punya kan yang dia bilang juga, gue bilang juga apa kan lu nggak usah capek-capek
kamu punya sosial media besar, Heeh. tinggal bilang siapa yang mau dijualkan, kirim ke kita. Siapa yang mau beli motor, datang ke kita. Mm-mm. Kita cuma punya tempatnya aja. Ya benar Pak, ini kita siapin sekarang datang banyak untuk jadi showroom. Hmm. Nanti kalau Bapak datang ke tempat kita, teman-teman mau datang, ada di kalau beres di jalur. Iya, iya. Itu banyak motor-motor aneh yang titipan orang dan kita nggak bayar, Mm-mm. tapi kita sering putar di sini. Jadi itu keuntungan juga buat kita. Boleh tuh sekali-kali mah di sana di showroom Iya, Alvaro kita ada ada podcast di sana. podcastnya. Kita di sana. Jadi biar langsung ya, Hmm. langsung Nanti kelihatan. ada Instagram kita juga kan. Nah, mantap. Ki. Ayo, jadwal. Kita juga mau revival YouTube nih Pak. Oh. Nah, kita mulai mau. Nah, dia juga ngomong, Mas Teguh itu YouTube sekarang 10.000 lebih subscribe dan aku nggak ngurus sama sekali, Pak. Nggak diurus sama sekali. Bodoh amat lah gitu karena aku ngurus sekarang Instagram, TikTok. Banyak kan Instagram aja sekarang kita ada 6. Kita sering posting gitu. Belum WhatsApp sekarang kontak WhatsApp saja dari tadi 93.000 kontak WhatsApp. Jadi setiap hari yang lihat WhatsApp saya tuh 9.000 orang. Itu kita post itu kan. Capek Pak. belum ngebahas. Ini YouTube itu. YouTube hidupin aja dia. Udah YouTube lu yang ngurus deh. Kalau kita kerja sama aja yuk. Jadi dia pegang YouTube. Dan saya nggak paham kalau YouTube. Kalau YouTube kan kesannya pemikiran saya kalau Instagram tuh tinggal foto, video, taruh. Kalau YouTube kan harus profesional Pak. Ya teman-teman yang pinter-pinter kayak gini lah yang bikin edit video gitu kan kayak gitu. Ya udah serahin aja. Saya nggak tahu. Padahal itu benar-benar tumbuh sendiri itu nggak minta nggak apa muncul Wafaro jadi 10.000. Karena orang banyak yang sudah nyari Wafaro ya. Jadi langsung ini subscribe misalnya. Kayak gitu jadi dan itu sudah algoritmanya sudah motor gitu. Iya. Saya banyak salah kemarin tonton pertama Pak. Saya posting pisang, saya posting ayam segala macam motor. Ternyata salah kan? Oh iya. Hancur deh. Kalau misalkan warna motor ya makanya TikTok saya kemarin TikTok parah ya. Kita habis 50 juta lebih itu. Setiap hari kita hitung selama setahun kita bikin kan ada TikTok Ads. Iya. Yang saya bayar 1.200, 300 untuk naikin follower kita dipromosin. Sudah sampai hampir 100.000 di band bilang. Waduh. Kita bikin lagi dari nol ya. Itu gua kepukul banget sama dia. Kita bikin lagi dari nol ya. Ayo maju lagi. follower 1, follower 2. Sekarang sudah 17.000 ya. 17.000 kita baru. Mantap. Luar biasa. Nih sudah sampai titik ini nih. Dari nol Mas Teguh datang ke Sukabumi, kemudian dengan kerja keras Mas Teguh didukung orang-orang yang support sudah sampai titik ini. Kira-kira ada nggak titik akhir yang ingin dicapai Mas Teguh? Misalnya apa? Saya pernah diajarin di marketing one-on-one buku. Saya mungkin nggak belajar di sekolahan, tapi saya banyak belajar di buku Pak. Jadi kalau dalam sebuah usaha kita ngebangun itu ada beberapa etape. Etape pertama 5 tahun. Kalau you punya usaha, you bertahan 5 tahun. Itu udah bagus karena banyak itu sudah saringan awal hampir 90% usaha yang buka 5 tahun itu kolaps. Iya. Gitu. Itu 5 tahun cuman penjajakan awal aja. Ketika lu bertahan 5 tahun, lu akan bertahan mencoba untuk 10 tahun yang kedua. Jadi 5 tahun 10 tahun. Nah, 10 tahun itu baru tahun pengembangan. Belum jadi tuh, Pak. Belum jadi, belum hebat gitu. Baru tahun berkembang. Apakah dia akan berkembang atau stagnan situ aja. Nah, setelah lu berkembang di 10 tahun, baru nanti masa kejayaan di 20 tahun. Makanya sekarang Bapak bisa lihat perusahaan-perusahaan yang di atas 30 tahun pasti besar. Pasti besar. Tapi bertahan yang punya perusahaan apa yang 2 tahun bangkrut itu hilang gitu. Nah, Wafaro baru 3 tahun sudah. Jadi kita belum apa-apa. Dreams, goal, impian saya belum apa-apa. Kalau yang saya inginkan sih dulu saya punya gedung 20 lantai menara Wafaro, kita punya kayak Honda, Yamaha, punya produksi sendiri gitu. Itu tapi kita sekarang masih bermimpi untuk masih menemukan banyak sekali kegagalan untuk dapetin hasil yang benar. Gitu ya, kita ketemu banyak mitra yang nipu kita juga itu kan itu seleksi alam ya. Tapi akhirnya ketemu yang benar. Sampai suatu ketika ketemu yang benar yang berani, yuk kita sama-sama punya impian yang sama. Gede sama-sama terus kadang-kadang yang satu gua pengen bangun gedung 22 lantai enggak lah gua bangun WC umum aja udah cukup lah kan ada kayak gitu yang enggak punya big dreams gitu. Nah saya belum ketemu dengan itu baru ketemu sama yang Mas Arya aja yang punya big dreamnya bisa kayak gitu kita bisa kayak gitu cuma belum ketemu yang jadi kendaraannya betul karena dengan kendaraannya saya miliki secara pribadi saya nggak mungkin bisa nyanyiin itu dulu ada kan kayak Jailing, Beijing atau kenapa nggak ada Wafaro motor yang khusus yang punya produksi Indonesia
gitu. Kayak SMK lah gitu. Iya. Tapi motornya kita custom khusus yang saya capek Pak bikin 40 motor tuh pentilnya beda semua. Bener kan motor custom kan gitu, masih nggak ada yang kayak Honda Beat semua sama dijadiin di luar sama semua orangnya. Ini kan nggak ada Pak pentilnya, sampai ke pentilnya aja kan beda, ada merah, kuning, hijau, berapa lagi tankinya, spionnya segala macam kan capek Pak gitu. Macam-macam. Kalau kita punya Mark 1 aja dibuat banyak kayak Benelli lah kayak apa gitu. Nah itu yang saya pengen punya gitu. Sehingga nanti ketika turunan saya ada nanti dia masih ingat oh dulu ada Wapare kayak Suchiro Honda dan sebagainya. Masih panjang proses. Tapi sudah mulai menuju ke sana ya. Harus lah. Dengan salah satunya hadir ke Mas Bapak ini. Iya. Salah satu. Nah, harapan Mas Teguh tentang dunia percustoman nih, motor custom. Kan masih banyak orang yang maksudnya hanya kalangan terbatas ya yang suka motor custom. Keinginan harapan Mas Teguh tentang motor custom buat bisa dinikmati semua orang atau misalnya semua orang bisa nerima motor custom? Karena gini, motor custom itu hitungannya termasuk yang baru sih. Bau wangi baru di Indonesia dari tahun 2015 ke atas. Kalau dulu kan model-model CB dan sebagainya. Sekarang kan udah model banyak sekali warna. Harapan kita secara pribadi sih boleh meningkatkan kualitas Pak. Dari masing-masing bengkel. Jadi mereka yang buat tuh mulai kreatif gitu. Jangan sampai hanya mengejar yang penting gue beres jadi dapat duit gitu. Karena nanti akan meninggalkan citra image brand negatif tentang motor custom gitu kan. Motor custom dibuat gak ada sen-sennya, gak ada lampunya, asal pasang aja terus di jalan raya. Kan jadi gak enak gitu kan. Kalau dibikin indah kan banyak kan orangnya gitu asal pakai aja. Motor CB pakai tankinya Jupiter atau pasang aja ya oke, aku mengerti keadaan sosial cuman maksudnya sosial kamu memang cukup lah seperti itu tapi setidaknya mereka melihat bahwa safety-nya harus ada gitu ya kan safety masa remnya depan nggak ada Pak remnya depan nggak ada belakang cuma tromol jadi dia pakai kebut-kebutan nah, kalau kecelakaan gimana betul gitu kan jadi kita harus meningkatkan itu supaya tidak ada branded negatif tentang motor gitu loh Pak. Tidak ada itu sih gara-gara motor nggak safety. Sebenarnya kalau dilihat dalam garis besarnya, skop besarnya, motor custom namanya jauh lebih safety daripada Tailloop yang banyak kayak ban sepeda. Iya itu. Kalau sering kebut-kebutan di jalan itu kan ngeri, tapi sekarang alhamdulillah sudah agak jarang. Kita mah pakainya ban gede, cakram dan sebagainya, memang sedikit lebih aman ya. Tapi ada yang beberapa seperti itu kan. Itu sih harapan kami. Jadi lebih meningkatkan ke orang lihat nggak hari sama kami loh Pak, tapi orang lihat motor custom itu safety. Iya betul. Menarik banget nih obrolan hari ini. Ada satu hal yang masih saya penasaran. Kadang kan orang seenaknya ya pesen. Apakah itu dikasih pengertian dulu atau memang apa yang mereka pesan langsung dikerjakan? Oke, itu kayak bos Malakama Bang. Nah, gitu. Dia bos, dia kasih pesan. Mas Teguh, pokoknya saya pengen bikin motornya bagus, indah. Oke Pak, garang, siap. Kasih warna pink. Garang warna pink Pak. Gue mau ngomong kan susah Pak. Iya soalnya saya punya anak, tomboy Mas itu. Saya pengen garang. Tapi kok jangan warna pink dong Pak. Kasih warna yang lain kan army atau. Nah serba salah kan Pak. Iya. Mas Teguh tuh yang jadi bos siapa? Saya kan minta, iya Pak buat. Setelah dibuat bagus itu. Tapi kok bagus warna hitam Mas ya? Hari Bapak kan sudah dibuat. Orang pasti tanya gini, apa yang diproduksi oleh Wapare, yaitu kerjaan Wapare. Betul. Jadi kadang-kadang nggak dikasih model lucu gitu. Model lucu, stangnya udah ke atas, tapi bentuknya kayak cafe racer. Ada stangnya 2, dia pengen Mas Teguh, aku pengen stangnya sampai kali atas ada, di bawah juga ada. Jadi cafe racer sekaligus chopper. Permintaan kan, tapi nggak ada laran kayak gitu kan. Ya namanya karya seni kan gitu. Tapi begitu, jadi kalau gua buat, terus gua post, apakah diketahui sama para bisnis lainnya kan gitu kan. Tapi itu sudah makanya Bapak kalau lihat Instagram kita banyak yang orang caci maki kita. Buatin kok kayak gitu banget sih. Dalam hati iya tapi konsumennya yang minta, kalau gua mah nggak mau kayak gitu. Nah itu khawatirnya jadi orang kan tahunya motor custom produksi Wapare Wapare yang bikin. Padahal kan ada unsur pemesan yang karena kita nggak pernah buat karya kita sendiri, pasti kita buat atas permintaan konsumen. Iya, paling dirapi-rapi dikit lah gitu ya. Asal dengan warna yang kita lah, tapi mereka garis besarnya kan mereka yang minta Pak. Gitu, sampai warna dan sebagainya sampai ya kadang-kadang aku juga bingung.
dalam hati, Mas Teguh, menurut Mas Teguh bagus gak? Bagus sih, tapi akan bagus kayak gini. Tapi kan bagus gini Mas Teguh. Terserah deh gitu. Masalah kan Pak, jadi masalah. Tapi hal-hal seperti itu biasanya kita nggak post karena tidak enak juga kan, tidak nyaman dilihat hal-hal yang aneh-aneh yang kita post. Waduh, mantep nih. Mas Teguh, mudah-mudahan nanti bisa lagi ya. Besar harapan kami sih kita ada podcast rutin. Jadi kerjasama antara Wapar sama punya Bapak di sini, bagian podcastnya. Kita undang tuh ya kali-kali polisi lah. Iya, betul. Bahas. Nanti kan kita bisa lewat Wapar jadi kita dari sambil kita promosikan di sosial media kita. Karena kita tuh hampir 11 juta viewer dari total seluruh sosial media kita per bulan loh Pak. Dari TikTok, YouTube, Instagram, dan itu kita bisa promosikan. Oh, waktu dulu aku sama SMK Negeri 1 itu kita kenceng promosinya. Sampai ada yang Pak Ridwan Kamil follow aku waktu itu. Terus aku tanya Jawa Barat, oke lah kita main Jawa Barat ya. Cuman kenapa nggak kita bikin motor khusus buatan SMK Negeri 1 yang ada tulisannya misalkan tangki Iya. Bayangin deh. Jadi setiap aku kirim produksi ke luar, itu ada garis tangan anak SMK sini yang dikirim ke Gorontalo, ke Toli-Toli dan sebagainya. Gitu loh Pak. Aku sebagai orang yang ngais rezeki di Sukabumi, setidaknya aku pengen punya ada bagi hasil buatan anak Sukabumi. Gitu yang kita inginkan. Jadi makanya kemarin kita ada seminar motivasi dan sebagainya. Cuma kemarin memang agak terputus komunikasi karena pertama Pak Udung sudah karena yang akrab saya sama Pak Udung. Yang ketiga ya kita kayak COVID itu Pak. Sebenarnya kita gayung bersambut banget Pak. Mas Teguh kayak ini Mbak Citra kemarin, Mas Teguh bisa nggak datang sini? Ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Tapi tolong ya aku pulang dulu Jawa, aku ibuku sakit. Aku datang sini masuk. Besok gayung bersambut Pak. Siap. Saya butuh satu quote dari Mas Teguh buat memotivasi para pemuda-pemudi Sukabumi. Quotes dari saya. Bukan karena semuanya sulit membuat kita menjadi tidak berani, tetapi karena kita tidak berani, maka semuanya kadang terlihat gitu. Karena dari saya nih, dengar cerita Mas Teguh, bahwa hidup itu ibarat kopi, banyak manisnya, tapi pahitnya kental. Seimbang ya. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan nanti kita bisa sudah lagi ya. Mudah-mudahan dengan SMK 1 lebih ada kawan yang berbeda lah. Kita nanti post buat podcast yang kita ngebahas tentang aliran 1, jangan chopper. Kok bisa chopper kayak gitu sih? Kenapa stangnya tinggi terus? Karena kan mereka mengesampingkan kenyamanan, yang penting mengutamakan penampilan. Nggak nyaman kan? Kaki turun masih gini kan? Tapi ya itu gitu, nyaman. Tapi ya itulah dia konsepnya bagus. Siap, mudah-mudahan ya. Ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Baik, bahwa hidup itu adalah kertas kosong, butuh warna dan tulisan. Kemudian maka inilah warna dan tulisan yang kita buat hari ini bersama Mohara. Mudah-mudahan nanti banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari Mas Teguh dan Mas Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.